acara kuliah umum secara hibrid dan live dari studio Immersive MNP dengan tema update supply chain dan procurement di era digital di sektor hulu migas. Baik, kita masih lanjut dengan Pak Ibong dan Pak Tito. Tadi luar biasa sekali penjabaran dari Pak Ibong, tapi saya ke Pak Tito dulu, Pak. Menanggapi hal tadi, Pak, baru sedikit itu sebenarnya Pak Ibong ya, belum banyak ya. Gimana Pak Tito menurut Pak Tito? Saya kata begini, Pak Ibong ini tadi Iya, betul. migas. Terus-terusan ya di hulu migas. Dan beliau tadi mengatakan bahwa awalnya kita tahu bahwa suatu perusahaan yang sangat advance teknologi dan karena dia main di offshore ya dari awal. Jadi kalau migas itu kalau nggak di offshore nggak direken, ya kalau cuma di darat itu belum direken. Jadi Gitu ya? dia memang udah offshore, jadi ngerti. Jadi begini, kok dia mengatakan bahwa teknologi dan lain sebagainya. Memang migas itu apa sih di offshore itu nggak main-main. Iya. Ya, peralatannya canggih, bisa di laut dalam, Indonesia di frontier. Kan ya, mulai dari nyari seismik, nyari survei, ketemu ngebor, ya, ketemu pun mesti dipompa minyaknya ke permukaan karena minyak bisa lewat jalan lain kalau nggak lewat sumur kan. Yeah. Di atas ada minyak, air dan gas mesti ditreatment dulu tuh sebelum bisa dikirim dijual. Jadi memang itu membutuhkan tenaga kerja yang handal, membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang terus bergerak maju ya. Karena apa? Karena bukan masalah sulitnya mempenyari atau memproduksi, tapi resikonya juga. Kalau terjadi kebocoran, kita tahu lah di Jawa Timur yang terjadi, kita nggak usah sebut lokasinya di mana, itu bisa disaster, ya, dampak lingkungan, kecelakaan jiwa dan lain sebagainya. Nah, itu betul tadi saya tertarik banget ke Pak Ibong. Cuman kayaknya tadi ada paparan yang belum selesai, Pak ya. Belum. Silakan Pak. Kita lanjutkan kalau gitu. Baik, kalau bicara subholding atau hulu migas, butuh waktu sejam lebih lah ya, berjam-jam kali. 7 malam juga masih seru aja Pak ya. Karena sekian tahun kita singkat dikit. Hulu migas ya. Kita sekarang masuk ke supply chain. Oke. Supply chain itu penting. Ini adalah bagian dari enabler di dalam sebuah perusahaan minyak. Dan enabler ini sangat penting memastikan operasi berjalan dengan baik dan bisa terjadi dengan baik gitu ya. Dia memastikan ketersediaan barang dan jasa, dan barang dan jasa itu bisa digunakan dengan baik. Tapi bukan hanya itu, sesudah selesai pun pekerjaannya harus juga dipikirkan. Jadi SCM ini betul-betul sebuah organisasi di dalam sebuah perusahaan minyak, di perusahaan hulu yang sangat penting. Dan ini mensupport bisnis. Memang kita bukan termasuk disebut core, tetapi kita disebut support. Kita sangat mensupport bisnis. Nah, supply chain management ini mulai dari awal sampai ke akhir itu harus ikut terlibat. Jadi proses planning barang-barang yang dibeli, kemudian jasa yang akan dibeli, proses procurement-nya, planning-nya, proses procurement-nya, proses delivery-nya, transportasinya, penyimpanannya, sampai kemudian ke pengguna akhir. Sesudah itu final acceptance, sampai kemudian nanti ketika sudah berhenti produksi, barang-barang ini kan kita harus dismantle, kita harus kembalikan seperti sedia kala. Karena kalau tidak, ya nggak boleh gitu ya. Karena kan sesuai peraturan pemerintah, undang-undang yang berlaku, semua yang kita drill itu harus kita kembalikan ketika minyaknya sudah habis. Jadi supply chain itu sangat luas, sangat besar. Sehingga salah satu organisasi paling besar yang ada di perusahaan minyak biasanya SCM. Dan ini sangat berpengaruh besar buat apa namanya nasional gitu ya. Total procurement-nya kita, proklisnya saya itu ada sekitar 1.500 proklis yang 500.000 US dollar ke atas, proses pengadaannya itu bisa miliaran dolar gitu ya. Jadi totalnya itu miliaran dolar. Jadi itu mempengaruhi keseluruhan. Juga bisa mempengaruhi produksi gitu ya. Jadi misalnya kayak Rainbow, kapasitasnya itu 20.000 ton kali ya setahun. Sementara kebutuhan tubing untuk SHU itu 140.000 ton setahun. Jadi dari situ aja kita bisa tahu betapa besarnya tubing dan casing 140.000, 70.000 mungkin tubing, 70.000-nya casing. Jadi dari situ aja kita bisa tahu bahwa SHU Pertamina itu sangat mempengaruhi masyarakat industri di sekelilingnya gitu ya. Jadi dan itu ada di SCM. Nah, SCM harus memastikan nih
perkembangan, perubahan harga logam dunia disesuaikan dengan kontrak, disesuaikan juga dengan ketersediaan barang. Bayangkan kalau pipa OCTG itu tidak tersedia sementara jackup rig-nya sudah siap. Itu akan rugi kalau sampai jackup rig-nya yang sudah kita sewa itu nganggur. Satu hari harga satu jackup rig sekarang itu di 135.000 US dollar per day. Satu hari. Jadi kalau sampai dia nganggur satu hari, maka uang yang hilang atau wasting yang terjadi 135.000 US dollar. Kira-kira 2 miliar per hari. 10 hari 20 miliar. Jadi planning SCM very important in upstream business. Ultimate, penting. Oke. You cannot, you don't mess with SCM. Ya. Otherwise you will be Disaster, Pak ya. Bisa kebayang nih ya untuk you need SCM-nya. somebody who understand. Oke, kita akan dukung Pak setelah jeda berikut ini.